Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul PPH Pasal 4 Ayat 2. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Feisa Rama Kasdiani dengan NIM 63240789. Perkenalkan, nama saya Erlisa Gita dengan NIM 63240778. Perkenalkan, nama saya Marsha Laudia Audi dengan NIM 63240800. Perkenalkan, nama saya Rani Fitriani dengan NIM 63240808. Perkenalkan, nama saya Kimi Jasmine dengan NIM 63240809. Di sini ada latar belakang. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti menyediakan fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi kemakmuran bersama. Salah satu jenis pajak yang bersifat penting untuk dipahami adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final atas penghasilan tertentu seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, hingga sewa tanah atau bangunan yang mekanismenya lebih sederhana karena tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan tahunannya. Karena masih banyak wajib pajak yang kurang memahaminya sehingga beresiko melakukan kesalahan pada pemenuhan kewajiban perpajakan, makalah ini bertujuan untuk mengkaji PPh Pasal 4 Ayat 2 secara sistematis mulai dari pengertian, objek, tarif, hingga penerapannya dalam praktik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang kedua, bagaimana jenis-jenis objek yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang ketiga, bagaimana tarif dan mekanismenya perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam praktik perpajakan. Selanjutnya, untuk tujuan dari penulisan makalah kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Lalu yang kedua adalah untuk memahami jenis-jenis objek yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2. Yang ketiga, untuk mengetahui tarif dan mekanisme perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2. Lalu yang terakhir adalah untuk memahami penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam praktik perpajakan. Adapun manfaat dari penulisan makalah kami bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Makalah ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam memahami ketentuan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah manfaat akademis. Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain dalam mempelajari serta mengkaji lebih lanjut mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada pengertian dari PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 sendiri adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya bersifat final. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Lalu di sini ada objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2, yaitu 1. Penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibatalkan oleh anggota koperasi orang pribadi. Lalu yang kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu yang keempat ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan. Lalu yang kelima, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Selanjutnya tarif pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Pertama,
bunga deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau bisa kita sebut SBI dikenakan tarif sebesar 20%, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi dikenakan tarif sebesar 0% sampai 10% dari atau sampai Rp240.000. Yang kedua, bunga dari kewajiban dikenakan tarif dari 0% sampai 20%. Yang ketiga, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif sebesar 10%. Yang keempat, hadiah undian dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Selanjutnya, 5. Transaksi derivatif berjangka panjang yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif sebesar 2,5%. Dan yang keenam, penjualan saham pendiri dan saham non-founder, bukan pendiri, di bursa dikenakan tarif sebesar 0,5% dan 0,1% masing-masing. Yang ketujuh, jasa konstruksi dikenakan tarif dari 2% sampai 6%. Selanjutnya, penghasilan dari sewa tanah atau bangunan dikenakan tarif 10%. Yang kesembilan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan bisa termasuk usaha real estate, tarif sebesar 5%. Dan selanjutnya, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan tarif sebesar 0,1%. Mekanisme pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Mekanisme pemungutan PPh yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 melibatkan 3 tahapan utama, yaitu pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan. Penurunan terjadi saat uang dibayarkan atau diserahkan kepada penerima. Setelah itu, hasil pemotongannya harus disetor ke kas negara, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui bank. Selanjutnya, ada studi kasus pada PT Cahaya Cantik Nusantara. Data wajib pajaknya sebagai berikut. Nama perusahaannya PT Cahaya Cantik Nusantara dengan NPWP 02596441062000 dengan email cahantik.com. Jenis usahanya yaitu usaha perdagangan kosmetik, lalu alamat kotanya di Jalan Tamrin nomor 4, Jakarta Selatan dengan kode pos 12110. Dengan nomor telepon dan juga nomor fax email 0218060099. Pada PT Cahaya Cantik Nusantara ini terdapat beberapa transaksi yang melibatkan pasal 4 ayat 2, yaitu pertama tanggal 5 Mei menyewa bangunan di Jalan Sejahtera Jaya kepada PT Sigma Perwira dengan NPWP 04004-8712-324000 dengan alamat di Jalan Siliwangi nomor 4, Jakarta Selatan sebesar 30 juta. Lalu, tanggal 22 Mei 2025, menyewa sebuah apartemen di Jalan Sudirman kepada Cio, NPWP 691170470150000 dengan alamat Jalan Melati 7, Jakarta Timur sebesar 10 juta rupiah. Dan transaksi pada tanggal 25 Mei 2025 adalah memberikan hadiah undian kepada Ibu Kartini Sanjaya di Jalan Merdeka Raya 2, Jakarta Utara dengan NPWP 01091505520000 sebesar 7 juta rupiah. Dan juga pada tanggal 30 Mei 2025, PT Cahaya Cantik Nusantara memberikan hadiah undian kepada Dirga sebesar 5 juta rupiah yang beralamat di Jalan Berkah nomor 3 di Jakarta Barat. Tanggal 5 Mei 2025 menyewa bangunan kepada PT Sigma Perwira sebesar 30 juta. Untuk pajak yang dipotong yaitu sebesar 30 juta tinggal dikalikan dengan 10% yang dimana hasilnya itu 3 juta.
Kemudian yang kedua, tanggal 22 Mei 2025 menyewa sebuah apartemen kepada Cio sebesar 10 juta. Untuk pajak yang dipotong, itu 10 jutanya dikalikan 10% juga, jadi hasil yang didapat itu sebesar 1 juta. Yang ketiga, tanggal 25 Mei 2025 memberikan hadiah undian kepada Ibu Kartini sebesar 7 juta. Untuk pajak yang dipotong ini, 7 jutanya itu kan dikalikan dengan 25%, sehingga hasil yang kita dapat yaitu sebesar 1.750.000. Dan untuk studi kasus yang terakhir, nomor 4, tanggal 30 Mei 2025, PT Cahaya Cantik Nusantara memberikan hadiah undian kepada Dirga sebesar 5 juta. Kemudian pajak yang dipotong itu sebesar 5 juta dikalikan 25%, sehingga hasil yang didapat yaitu sebesar 1.250.000. Terus koneksi database. Kita masuk ke dalam database kosong, masuk ke PT Cahaya Cantik Nusantara, lalu kita login, masuk paspor, dan kita masuk ke dalam profil wajib pajak, nama NPWP, lalu nama wajib pajak, PT Cahaya Cantik Nusantara. Selanjutnya kita pilih email. Sini cahayacantik.com, nomor telepon. Lalu kita memasukkan nomor vaksin milisi. Selanjutnya alamat, di sini Jalan Tamrin 04. Di sini kotanya Jakarta Selatan. Kode pos. Lalu kita masukkan kode posnya. Lalu kita masukkan nama KPP, di sini Jakarta Selatan. Selanjutnya penandatangan SPT, di sini kita memasukkan NPWP terlebih dahulu. Nama penandatangan SPT yaitu Bunga Ayu. Di sini NPWP kuasa dan nama kuasa tidak ada. Selanjutnya penandatangan bukti potong. NPWP ini adalah nama. Selanjutnya nama Bunga Ayu. Atas jabatannya direktur. Lalu kita klik simpan. Lalu oke. Lalu kita pergi ke SPT. Di sini kita buat SPT baru. Tahun pajaknya yaitu 2025. Masa pajak di sini 5 Mei. Pembetulannya ke 0. Dan kita klik oke. Selanjutnya kita pergi ke SPT lagi. Kita buka SPT yang ada. Lalu kita klik buka. Selanjutnya kita akan mengisi daftar pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan transaksi. Caranya kita klik menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian kita pilih yang daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik menu tambah. Nah, nanti kita akan diminta untuk memilih jenis bukti pemotongannya sesuai dengan transaksi. Kita lihat transaksi yang pertama, di sini dikatakan pada tanggal 5 Mei 2025, PT Cahaya Cantik Nusantara menyewa bangunan kepada PT Sigma Perwira sebesar 30 juta rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, maka jenis bukti pemotongan dari transaksi tersebut termasuk ke dalam kategori atas penghasilan persewaan tanah atau bangunan. Jika sudah dipilih, kita klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul tampilan untuk penginputan bukti pemotongan PPh-nya. Di sini kita akan menginput nomor bukti potong, NPWP, nama, alamat, NOP, dan lokasi tanah atau bangunannya. Kita isi sesuai dengan data transaksi. Untuk cara mengisi jumlah nilai sewa, kita klik menu tambah. Nah, nanti kita bisa isi jumlah bruto nilai sewanya, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Nah, nanti jumlah PPh yang dipotongnya akan otomatis terhitung sendiri sesuai dengan besaran tarifnya. Jika sudah, kita klik simpan. Untuk tanggal pemotongannya kita ganti menjadi tanggal 5 bulan Mei 2025. Jika sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, nanti datanya akan tersimpan seperti ini. Kita bisa lanjut ke transaksi yang kedua. Caranya masih sama, kita klik menu tambah.
Kita lihat lagi pada transaksi yang kedua. Di sini dikatakan pada tanggal 22 Mei 2025, ET Cahaya Cantik Nusantara menyewa sebuah apartemen kepada Cio sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, maka jenis pemotongannya termasuk ke dalam kategori atas penghasilan persewaan tanah atau bangunan. Kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita menginput lagi data-data berikut sesuai dengan transaksi. Untuk mengisi jumlah bruto nilai sewa, caranya masih sama seperti tadi. Kita klik menu tambah. Nah, nanti pada bagian jumlah bruto nilai sewa, kita isi sesuai dengan nominal yang ada di transaksi, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nanti untuk jumlah PPh yang dipotongnya akan otomatis terhitung sendiri sesuai besaran tarifnya. Jika sudah, kita klik simpan. Kemudian pada tanggal pemotongannya kita ganti menjadi tanggal 22 Mei 2025. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu di sini kita pilih kita isi nomor bukti potongnya. Lalu kita isi NPWP namanya. Jangan lupa kita isi alamatnya juga. Kalau sudah kita klik tambah, kita isi jenis hadiah undian, jumlah brutonya isi 7 juta, tarif 25. Kalau sudah, kita ubah dulu tanggalnya, kita masukkan NPWP-nya. Sudah, klik tambah, lalu lanjutkan. Kita isi NPWP-nya kembali. Kita isi namanya, Jalan Berkah nomor Sedialian, pengisiannya sama seperti tadi yang pertama ya. Kita klik jumlah bruto, lalu tanpa hasil, kita ubah tanggalnya. Kita akan mengisi SSP pada menu di lapor SPT. Lalu kita klik di rekam surat setoran pajak SSP. Di sini kita klik tambah. Lalu kode jadi setorannya kita pilih yang kodenya 403. Di sini bisa kita pilih kode 403 yaitu dengan pembayaran atas persewaan tanah atau bangunan dengan NTPN 006245130087990. Selanjutnya, kita masukkan jumlah pembayarannya sebesar 4 juta rupiah. Lalu tanggal pembayarannya yaitu tanggal 20 bulan Juni 2025. Lalu klik simpan. Selanjutnya, ketika sudah berhasil disimpan, kita akan memasukkan lagi dengan klik tambah, lalu kode jenis setorannya itu 405. Di sini kita pilih yang 405 dengan uraian atas hadiah undian. NTPN-nya juga kita isikan sama seperti yang tadi, 00624567130087990. Lalu jumlah pembayarannya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu tanggal pembayarannya juga sama, tanggal 20 bulan 6 2025. Lalu kita simpan. Oke. Lalu data-datanya akan terlihat seperti ini. Yang pertama, kalian klik surat pemberitaan SPT, kemudian klik induk SPT. Nah, yang kita isi itu ada di bagian C dan D. Tapi pastikan dulu bagian sebelumnya sudah terisi dengan benar.
Untuk nama pemotong pajaknya itu Bunga Ayu. NPWP-nya kita isi dengan NPWP yang sudah tersedia. Untuk tanggal SPT-nya itu kita isi 26 bulan 6 2025. Kemudian klik simpan. Nah, setelah data berhasil disimpan, kalian klik lapor SPT, terus pilih menu cetak SPT, terus klik cetak. Nah, ini SPT-nya sudah berhasil dicetak. Kemudian kalian pilih lapor SPT. Setelah itu di close. Untuk yang ke daftar bukti potong dan seterusnya itu juga dicetak, jangan lupa. Kemudian klik lapor SPT, terus lapor SPT ke KPP. Untuk jumlah KPP-nya, untuk jumlah yang dibayarkan sudah harus sesuai. Kemudian klik untuk buat filenya. File CSV-nya sudah berhasil dibuat. Dari hasil penginputan yang sudah kami lakukan, maka akan diperoleh hasil daftar SPT induk dan juga hasil cetakan dari daftar bukti potong pemungutan PPh pasal 4 ayat 2. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini tuh bersifat final atas penghasilan tertentu yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi dan kepastian hukum. Karena bersifat final, pajak yang dipotong tidak perlu dihitung kembali dalam SPT tahunan. Objek pajaknya beragam, mulai dari bunga deposito, hadiah undian, jasa konstruksi, hingga sewa bangunan. Pelaksanaannya mencakup tahapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang kini semakin efisien melalui aplikasi iSPT. Pemahaman terhadap aturan ini sangat penting agar wajib pajak terhindar dari sanksi. Sekian video presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.